Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mapel Matematika Peminatan kelas 12. Berhubung kita masih ada beberapa jeda waktu sebelum pelaksanaan ujian akhir semester ya. Jadi di sini Ibu akan spill sedikit materi semester 2. Materi yang pertama adalah tentang peluang binomial. Jadi di bab yang kelima ini kita akan belajar tentang peluang binomial. Nah, untuk subbab yang pertama adalah tentang variabel acak diskrit. Apa sih variabel acak diskrit itu? Sebelumnya, ingat sedikit ya materi tentang peluang. Ibu rasa kalian sudah pernah dapat sewaktu kelas 9 atau mungkin sudah diajarkan juga di matematika wajib kelas 12. Contoh soalnya nih. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu 5? Oke, peluang muncul mata dadu 5. Nih, sorry ya, ini salah. Sebuah dadu dilempar 1 kali, maka kita harus tahu ruang sampelnya. Ya, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah, ya, mata dadu ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang dicari adalah peluang muncul mata dadu 5. Oke, di ruang sampel ini kita bisa tentukan NS atau jumlah dari ruang sampelnya ada 6. Kemudian peluang mata dadu 5, muncul angka 5 ini hanya 1 kali ya. Jadi peluang muncul mata dadu 5 adalah 1/6. Oke, kemudian yang kedua. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jadi dalam tasnya ini ada 12 kelereng. Nah, 12 ini adalah jumlah ruang sampelnya. Oke. Kemudian ada 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Misal kejadian yang A. Kejadian yang A itu muncul kelereng biru ada 5. Muncul kelereng, banyak kejadiannya ada 3. Kemudian banyak kejadian, ini yang merah. Kemudian yang kuning kita simbolkan NC ya. Banyak kejadiannya ada 4. Nah, yang dicari adalah peluang terambil kelereng berwarna merah. Yang merah itu berarti yang ini, peluang kejadian yang B. 3/12 atau kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, seperti ini. Oke, setelah tadi tentang peluang ya, kita langsung masuk ke variabel acak diskrit. Apa sih variabel acak diskrit itu? Jadi, variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilai tertentunya di sini adalah bilangan cacah dan tidak berbentuk pecahan. Nah, contoh dari variabel acak diskrit adalah sebagai berikut nih. Ada banyak contoh, di sini saya sebutkan 4 ya. Variabel acak diskrit itu contohnya banyak bilangan ganjil yang muncul dari pelambungan sebuah dadu yang tadi kita contohkan. Kemudian banyak rumah di kampung yang memiliki bel pintu. Banyak TV yang terjual setiap tahun. Banyak siswa yang mengendarai Honda Beat. Nah, ini kan semuanya diskrit. Kenapa diskrit? Nilainya itu bilangan cacah. Gak mungkin dong banyak rumah di kampung Anda yang punya bel pintu.
peluangnya banyak rumahnya misalkan 0,3 atau 1/2, nggak ada kan? Banyak rumah kan hitungannya cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari variabel-variabel acak diskrit. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang tabel, fungsi, dan grafik dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Contoh soalnya sebagai berikut. Dodi memiliki 3 keping uang logam yang nominalnya Rp500. Dia akan melambungkan ketiga keping uang logam tersebut sebanyak 1 kali. Jika X menyatakan banyak kejadian muncul sisi gambar, maka tentukan tabel, fungsi, dan grafiknya. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu ruang sampelnya dulu dan kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan muncul. Jadi dari pelemparan 3 koin dilempar 1 kali. Oke, mungkin kalian sudah pernah buat diagram pohon ya. Jadi koin itu sisinya ada 2, yaitu angka dan gambar. Karena ada 3 koin, maka yang ini dianggap koin pertama. Kita beri cabang. Masing-masing kita beri cabang. Ini adalah koin kedua. Kemungkinannya juga ada 2, angka dan gambar. Angka dan gambar. Kemudian di koin ketiga kita juga kasih cabang lagi di sini. Oke, koin ketiga, angka dan gambar. Angka dan gambar. Angka dan gambar. Kemudian angka dan gambar lagi. Jadi ada 8 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama muncul ketiganya angka. Kemungkinan yang kedua muncul 2 kali angka. Ini ya dibacanya A, kemudian 1 kali gambar. Yang ketiga di sini angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Yang keempat ada angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Yang kelima di sini ada gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Yang keenam di sini ada gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Yang ketujuh gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Dan yang ke-8 tiganya adalah gambar. Oke, jadi ada 8 kemungkinan. Ruang sampelnya ada 8. Nah, yang dicari, yang jadi fokus utama kejadian yang A adalah kejadian muncul gambar. Nah, dari diagram pohon ini kita akan buat tabel distribusi peluangnya. Tabel distribusi peluang. Ini dia. Banyak kejadian. Nih harusnya kejadian muncul gambar ya, tadi yang di soal. Oke, tidak ada gambar sekali. Oh, berarti ketiganya angka. Gambarnya hanya 1. Oh, berarti yang AAG, AGA, dan GAA. Yang gambarnya ada 2, AGG, GAG, dan GGA. Yang gambarnya ada 3, berarti GG dan G. Nah, kemudian kita tentukan banyaknya. Kalau ini tadi hasil yang mungkin, kita tentukan banyaknya. Ada yang muncul 3 angka itu 1 atau 0 gambar. Yang muncul 1 gambar itu 3. Yang muncul 2 gambar itu ada 3 juga. Yang muncul ketiganya gambar ada 1. Nah, ini namanya tabel distribusi peluang.
Lalu dari sini kita akan bisa menuliskan fungsinya. Nah, ini kalau 0, tadi kan ruang sampelnya 8 ya. Dan banyak kejadiannya ada 1, maka peluangnya 1/8. Yang muncul 1 gambar berarti 3/8. Yang muncul 2 gambar itu 3/8 juga. Yang muncul 3 gambar itu 1/8. Nah, ini disebut sebagai tabel distribusinya peluang. Yang ini tabel. Kemudian yang setelah kita dapatkan tabel fungsinya, kita tuliskan fungsinya dalam bentuk seperti ini. Fx. Tadi kemungkinan nilainya ada 2 ya, 1/8 dan 3/8. Kita pakaikan kurung kurawal. Oke, nilainya itu ada kemungkinannya 0, itu untuk X yang lain. X di sini adalah munculnya gambar. Kemudian ada Fx-nya tadi 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Betul, muncul 0 gambar dan 3 gambar. Kemudian yang 3/8 itu untuk muncul 1 gambar dan 2 gambar. Jadi fungsi distribusi peluangnya bisa dituliskan sebagai Fx sama dengan bernilai 0 untuk X yang lain, bernilai 1/8 tadi berdasarkan tabel untuk X0 dan X sama dengan 3, bernilai 3/8 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Yang selanjutnya, ketika sudah bisa menentukan fungsinya, tabelnya, kita akan buat grafiknya, grafik distribusi peluangnya. Oke, ada 2 sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi di tabel kita peroleh data seperti ini. X di sini Fx. Untuk X0 Fx-nya 1/8. Untuk X1 Fx-nya 3/8. Untuk X2 Fx-nya 3/8. Untuk X3 Fx-nya juga 3/8. Nah, di sini kita bisa tentukan koordinat titiknya. Jadi ini 0,1/8. Di manakah letak 0,1/8? Ini dia garisnya. Kemudian yang kedua, ini berarti 1,3/8. Lalu kita letakkan di bidang 1,3/8. Berarti titiknya ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini 2,3/8 di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah ini harusnya 1/8. Yang terakhir adalah 3,1/8. Nah, seperti inilah grafik distribusi peluangnya. Udah seperti jamur ya. Sebetulnya dibikin diagram batang juga bisa. Jadi ini 0, 1/8, di sini ada seperti ini. Nanti jadi semacam diagram batang. Kalau yang di LKS itu agak rancu ya, karena nolnya bukan tepat di perpotongan antara sumbu X dan Y, tetapi agak ke kanan. Yang betul adalah yang seperti ini. Oke, kita kasih sumbunya, yang ini X dan yang ini Y. Seperti ini. Jadi, untuk menentukan grafik distribusi, kalian harus bisa tentuin tabelnya dulu, terus bikin fungsi distribusinya, baru ke grafik distribusinya. Yang selanjutnya adalah tabel fungsi dan grafik distribusi kumulatif. Kumulatif berarti jumlahan. Contoh soalnya sebagai berikut.
Dodi memiliki 4 keping uang logam yang nominalnya masing-masing Rp500. Dia akan melambungkan ketiga keping uang logam tersebut sebanyak 1 kali. Jika X menyatakan banyak kejadian muncul gambar, maka tentukan tabel, fungsi, dan grafik distribusi kumulatifnya. Oke, kalau tadi uangnya ada 3, sekarang contoh yang kedua uangnya ada 4 dan distribusinya dalam bentuk kumulatif. Nah, kejadiannya masih muncul sisi gambar. Kita buat dulu diagram pohonnya. Ada 4 uang logam dilempar sebanyak 1 kali. Maka cabangnya ada 3 ya. Jadi angka, kemudian gambar. Ini koin yang pertama atau uang yang pertama. Kita cabang. Ini uang yang kedua atau koin yang kedua. Kemudian kita beri cabang lagi. Ini koin yang ketiga. Angka gambar. Ini koin yang ketiga. Lalu kita beri cabang lagi. Ini menjadi koin yang keempat. Nah, jadi cabangnya ada 3, masing-masing di cabang 2, angka dan gambar. Maka ada berapa kemungkinan di sini? Ya, betul, ada 16 kemungkinan atau 16 kejadian. Ke-16-nya itu bisa berbentuk A, angka 4 kali ya. Kemudian angka 3 kali, lalu gambar, kemudian angka 2 kali, gambar angka 2 kali, gambar angka, yang selanjutnya angka 2 kali, gambar 2 kali, kemudian yang kelima angka, gambar, diikuti angka 2 kali. Yang keenam, angka gambar, angka gambar. Yang ketujuh, ada angka, gambar 2 kali, diikuti angka. Yang kedelapan, ada angka, diikuti 3 gambar. Kemudian selanjutnya, di sini ada gambar, diikuti 3 kali angka. Gambar 3 kali angka, kemudian gambar 2 kali angka, gambar lagi. Yang selanjutnya ada gambar angka, kemudian gambar angka, gambar, lalu gambar 2 kali, angka 2 kali. Yang selanjutnya ada gambar, angka gambar. 2 terakhir, yang ke-15, gambar 3 kali baru angka. Kemudian gambar 4 kali. 3, 4. Jadi totalnya ada 16 kemungkinan. Atau di sini NS-nya sama dengan 16. Terdiri dari ini yang 0 gambar. Kemudian ini 1 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 2 gambar. Di sini ada 3 gambar. 1 gambar, 2 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 3 gambar, dan 4 gambar. Jadi nanti X-nya mulai dari 0 sampai dengan 4.
Oke, langkah selanjutnya setelah kita buat diagram pohon, kita ke tabel fungsinya. Oke, sebentar. Kita ke tabel distribusi kumulatif dari fungsinya. Tabelnya ini X menyatakan banyaknya muncul gambar. Lalu di sini menyatakan jumlahnya. X-nya tadi dari 0 sampai 4 ya. 2, 3, 4. Kemudian banyaknya muncul angka 0 itu kemungkinannya tadi hanya 1. Kemungkinan muncul 0 gambar itu hanya 1. Di sini banyak kejadian atau kemungkinan hanya 1. Kemudian kemungkinan muncul 1 gambar itu ada 4. Kemungkinan muncul 2 gambar itu ada 6. Kemungkinan muncul 3 gambar itu ada 4. Kemungkinan muncul 4 gambar ada 1. Kemudian jumlahan kumulatifnya itu berarti di sini 1, lalu kita tambahkan dengan 4. Kumulatifnya menjadi 5. Jumlah frekuensinya ya. Kita tambahkan dengan 6 jadi 11. Kita tambahkan lagi dengan 4 yang di sini jadi 15. Ditambahkan dengan 1 jadi 16. Nah, ini adalah tabel distribusi kumulatif. Oke, seperti ini. Nanti kalian buat garisnya yang rapi ya, di catatan pakai penggaris. Nah, ini tabelnya. Jadi X itu menyatakan muncul gambar, ada 0, kemungkinannya ada 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar. Kemudian banyaknya kejadian, itu yang muncul 0 gambar ada 1, dan seterusnya. Kemudian ini sigma berarti jumlahan kumulatifnya. Muncul 0 gambar ada 1, kalau muncul 0 ditambah 1 gambar itu berarti ada 5, karena ini dijumlah ya, 1 ditambah yang 4, dan seterusnya sampai dengan muncul 4 gambar. Muncul 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar itu ada 16. Nah, setelah kita buat tabelnya, kita buat fungsinya. Fungsinya dituliskan seperti ini. Tadi X, Fx. Fungsi peluangnya. Tadi X-nya kemungkinannya 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, muncul 0. Tadi ada 1 kemungkinan. Dari ruang sampelnya 16. Maka Fx-nya adalah 1/16. Muncul 1 gambar, ada 4 kemungkinan. Dari ruang sampel 16, jadi 4/16. Muncul 2 gambar, tadi ada 6 kemungkinan. Dari ruang sampel 16, jadi 6/16. Kemudian muncul 3 gambar, itu 4 kemungkinan. Dari ruang sampel 16, jadi 4/16. Lalu muncul 4 gambar, itu 1 kemungkinan dari 16 ruang sampel. Maka Fx-nya berturut-turut adalah 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Nah, dari yang ini kita sebetulnya bisa sederhanakan ini. 4/16 ini bisa sederhanakan menjadi 1/4, betul. Ini menjadi 3/8, yang ini adalah 1/4. Nah, karena kita mau cari fungsi distribusi kumulatifnya, jadi kita gunakan F yang besar. Kumulatif itu berarti F yang besar. Kemungkinannya kalau X-nya 0 berarti kumulatifnya masih 1/16. Kemudian untuk X yang 0 dan X yang 1 kita jumlahkan ini 1/16 dan 4/16, jadi 5/16. Kemudian untuk X0, 1 dan 2 dari 5/16 dijumlah dengan 6/16, jadi 11/16.
X-nya 0, 1, 2, 3 ini dijumlahkan ya, 11 per 16 dengan 4 per 16, 15 per 16. Untuk X mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dari 15 per 16 dijumlah dengan 1 per 16, jadi 16 per 16. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif. Jadi kumulatif itu modelnya pakai F besar, kalau distribusi biasa itu hanya cukup sampai F kecil, tidak dijumlahkan. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kan merubah ya dari tabel banyaknya kemungkinan ke peluangnya. Nah, untuk penulisan fungsinya biasanya dalam bentuk yang menggunakan tanda kurung kurawal. Sebentar. Jadi ini ini masih tabel ya. Kok jadi fungsi? Ini masih tabel. Fungsinya, kalau fungsinya kita pindah slide dulu. Oke, setelah tabelnya tadi jadi, kita tuliskan fungsi distribusinya. Jadi F besar, kumulatif ya, jadi Fx besar kemungkinannya 0, bernilai 0 untuk X yang lain, X yang kurang dari 0. Tadi X nya kan mulai dari 0. Kemudian bernilai 1 per 16 untuk X0 sampai 1, tapi nggak pakai sama dengan. Kemudian bernilai 5 per 16 itu untuk antara 0 dan 1. Berarti sini batasnya 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kemudian yang 11 per 16 itu untuk 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Untuk X yang kurang dari 3. 15 per 16 itu untuk X yang kurang dari 4. Jadi 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Dan yang terakhir untuk Fx1 itu untuk yang X lebih dari sama dengan 4. Jadi penulisannya seperti ini. Dari tabel yang tadi, yang kumulatif, yang sebelumnya dituliskan dalam fungsi distribusi kumulatif adalah seperti ini. Jadi Fx besar bernilai 0 untuk X kurang dari 0, yang 1 per 6 berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, dan seterusnya. Untuk yang 1 itu yang lebih dari sama dengan 4. Nah, dari fungsi distribusi kumulatif tabelnya sudah, sekarang kita ke grafiknya. Grafiknya adalah sebagai berikut. Saya tuliskan tabelnya dulu ya di sini. X sama Fx-nya ada 0, itu tadi pasangnya 1 per 16. Ini F besar. 1 itu 5 per 16. 2 itu ada 11 per 16. 3 itu 15 per 16. Dan 4 itu 16 per 16 atau 1. Kemudian kita buat grafiknya. Seperti ini grafiknya. Nanti kalian bikinnya pakai penggaris ya. Ini saya lupa nggak buat efek penggarisnya. Oke. Seperti ini. Di sini Y, di sini X, kemudian misal ini 1 per 16, misal di sini 5 per 16, kemudian ada 11 per 16, ada lagi 15 per 16, dan yang terakhir 16 per 16. Oke, untuk yang ini 0 tuh sebetulnya di sini ya. Lalu ini ada 1, 2, 3, 4,
4. Bernilai 0 berarti untuk yang lain, maka di sini kita bulatnya kosong. Untuk yang lain loh ya. Oke, sebentar. Kita ini dulu, kita hapus dulu. Ini kita ulang garisnya, nggak rapi ya. Oke, untuk yang antara 0 sampai 1, untuk yang 0 kan tadi nilainya 1/16, ini bulatnya penuh. Nih kan pasangannya 0,1/16 sampai 1, kita buat garis sampai 1, satunya bulatnya kosong. Lalu antara 1 sampai 2 itu nilainya 5/16. Jadi di sini oke, 1 kan 5/16. Ini bulatnya penuh. Kita buat garis lagi sampai X sama dengan 2. Kemudian untuk yang X2 kan nilainya 11/16 ya. Jadi di sini kita buat bulatnya penuh sampai 3. Sampai 3 bulatnya kosong. Lalu yang X3 untuk X sama dengan 3 hasilnya 15/16. Jadi di sini bulatnya penuh sampai ke 4. Ini kosong. Kemudian yang lebih dari 4, lebih dari atau sama dengan 4, nilainya adalah 16/16. Ini bulat penuh dan dikasih panah. Oke, inilah grafik dari distribusi kumulatif. Kalau tadi bentuknya seperti diagram batang, kalau yang ini namanya grafik fungsi tangga. Nah, jadi kalau yang distribusi kumulatif itu bentuknya tangga, ini seperti anak tangga. Yang bulatnya penuh itu dari yang 0, 1, 2, 3, 4, kemudian yang di bawahnya ini ada bulat kosongnya. Karena tadi menyatakan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Ini yang disebut sebagai grafik distribusi kumulatif peluang variabel acak. Oke, yang selanjutnya, sudah habis ternyata. Jadi kita punya permasalahan lain nih. Bedu mempunyai sekeping uang logam yang nominalnya 500. Dia akan melambungkan uang tersebut sebanyak 3 kali. Ya, jadi satu uang dilempar sebanyak 3 kali. Nah, 1 dilempar 3 kali. Kalau permasalahan sebelumnya itu ada 3 uang dilempar 1 kali. Nah, untuk yang 1 keping dilempar lebih dari 1 kali, ini akan kita pelajari di video berikutnya. Sekian, sampai jumpa.